Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sore ini saya kedatangan tamu-tamu istimewa, orang-orang hebat di bidangnya masing-masing. Di sini ada Pak Albert dari, kalau dibilang prinsipal bukan ya, salah satu aja ya. Penggembira. Nah, salah satu penggembira dari Kawasaki Indonesia. Di sebelahnya ada Bang Ponco Satrio, musisi jebolan US. Bener ya Bang ya? Betul. Ya. Ada Pak Edi dari Knalpot Bestri ya Pak Edi ya? Bestri. Terus ada Bang Yudi ya? Bang Yudi dari BKRC. BKRC apa tadi? Bike of Kawasaki Riders Club. Bike of Kawasaki Riders Club. Jadi sore ini alhamdulillah mereka habis bikin acara di sini dan sekarang saya mumpung ada kesempatan mau ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang hebat-hebat ini di mata saya. Gitu ya Pak ya. Baik. Untuk mempersingkatnya saya pengen Pak Bos, kok Pak Bos? Mungkin bisa memperkenalkan diri buat teman-teman saya yang menonton acara ini ya, biar bisa pada kenal nih. Jadi ntar kalau di jalanan pun bisa lo ketemu, Pak Albert tuh bos Kawasaki ya, penggembira Kawasaki, penggembira gitu ya. Ya, gimana Pak Albert, silakan. Saya Albert ya, kebetulan saya punya dealer namanya Kawan Sakti. Jualannya Kawasaki. Jadi Kawasaki dealernya ya. Nama dealernya Kawan Sakti. Oh. Jualannya Kawasaki ya. Pinter aja nyari namanya, mepet-mepet Biar ya. orang ingat. Iya, bener biar ingat ya. Tadi saya sampai salah ngomong tuh. Kawan Sakti apa Kawasaki? Kawan Sakti gitu. Oh, ya udah ya. Nah, kebetulan saya juga mewakili komunitasnya si Kawasaki. Jadi Kawasaki kan nggak berhubungan langsung dengan komunitas. Jadi karena menampung aspirasi tersebut, dibuatlah Kawasaki Dealers Community. Apa itu Kawasaki Dealers Community? Siapa itu? Mereka adalah dealer-dealer se-Indonesia. Dealer-dealer se-Indonesia. Jadi warganya adalah dealer se-Indonesia, di mana setiap ada aktivitas di daerah itu mereka lewat dealer, kami tampung, kami teruskan ke ATPM supaya apa yang menjadi aspirasi tersalurkan. Nah kebetulan sudah 3 tahun terakhir ini saya jadi ketuanya. Oh, Gitu. keren. Jadi udah ketua udah 3 tahun ini. Nah terus Kawan Sakti sendiri dealernya memang di seluruh Indonesia atau Oh enggak, kita satu dari sekian dealer se-Jabodetabek. Satu dari sekian dealer. Banyak berarti ya? Banyak, dulu ada 22-an, sekarang 22. 16-an ya. Tinggal 16 ya. Dan outletnya kebetulan kita saat ini si Kawan Sakti sendiri sudah punya 6 outlet. 6 outlet Kawan Sakti ini. Dari Rangkas Bitung, Serang, Cikupa, Bintaro, Kebonjeruk sampai Bekasi. Nah, Bekasi. Kok Jakarta dilewatin? Nggak punya modal. Jangan dilewatin. Besok kontrak sama saya aja ya Pak. Masa. Iya. Makanya saya hadir, saya pengen lihat. Sikon. Iya. Baiklah, mudah-mudahan nanti ada tanah kosong kita sewa. Baik, kalau dari Pak Edi nih, Bestri, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Pak, buat teman-teman saya yang pada nonton nih, tetangga-tetangga. Gimana Pak? Silakan. Saya Pak Edi Karyadi, ownernya Bestri Racing. Bestri Racing Knalpot ya? Iya, Knalpot. Luar biasa. Keren ya. Bergerak dalam pembuatan knalpot racing. Knalpot Racing langsung ya Iya, Pak ya? iya. Buat sendiri? Buat sendiri dari nol sampai jadi Sampai jadi? diolah di Bestri Racing. Wah keren, anak saya sih tahu, anak Iya. saya. Saya mah udah megang motor, main naikin doang. Nah terus Pak, udah berapa lama tuh Pak di Bestri itu? Kalau Bestri itu 2015. 2015. Iya. Oke, udah lumayan lah ya. Iya. Produk juga udah lumayan terkenal nih Pak, Iya, Bestri. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sekarang berikutnya nih. Iya, siap. Pemain band kita nih, jebolan USA. Ayo Bang Ponco silakan, Oh, iya. dulu. Saya Ponco Satrio, saya pemusik, seniman. Kalau di kartu KTP tulisannya seniman. Oh, seniman. Saya nggak tahu juga tuh orang kelurahan itu tulisnya seniman. Ditanya kerjanya apa, main gitar. Oh bapak seniman katanya. Oh, gitu. Udah, syukurlah alhamdulillah gitu.
Ya, 12 tahun ini saya kerja dengan Kemendikbud ya, di bawah instruksi Presiden langsung. Ini membantu Kementerian untuk Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita membantu anak-anak remaja ini supaya berprestasi, fokus. Sekarang ada namanya itu Pusat Prestasi Nasional. Nah itu nanti fokusnya adalah untuk memberikan jalan atau solusi untuk anak-anak muda ini bisa berprestasi secara sejalurnya, benar-benar sejalurnya. Nanti ada namanya talent pool. Talent pool itu adalah anak-anak dari kecil tuh sudah dilihat sama pemerintah dan diawasi, dan mereka akan disalurkan ke peminatannya. Jadi tidak akan profesional gitu. Itu ada ya, tuh badan di kita. talent pool namanya. Talent pool. Talent pool. Terus tahunya dari mana tuh? Ada anak kecil yang berbakat, ada yang enggak? Dari sekolah-sekolah. Oh, sekolah. Nah, nanti iya, makanya nanti masuk di situ sistemnya kita. Iya. Jadi nanti ngeliat anak ini kemana larinya. Nah, kita yang membuat istilah sistem itu. Ya itu anak saya tuh harusnya laporin tuh sama gurunya tuh. Ya. Punya bakat ngerepotin. Iya, kita menjembatani gini, Pak. Menjembatani gimana yang kan seperti ini musik dari saya contoh. Ya. Musik itu kan dianggap non akademis terus. Iya. Padahal kan nggak kalah sama ilmuwan saintis dan segala macam. Iya. Kalau di luar negeri kan ada fakultasnya, Ada fakultas. Iya. Kita ada di KJ doang ya? Iya, dulu ya kebetulan di KJ juga kan ada musik. Ada. Saya sempat jadi ketua jurusan musik di situ di fakultas musiknya. Jadi memang saya berusaha menjembatani, Pak Dokter. Iya. Sekarang ini kita punya program juga untuk memberikan masukan atau input atau wawasan untuk orang tua. Untuk orang tua. Jadi pendidikan musik usia dini nama programnya. Open mind ya. Ya. Karena musik ini membesarkan volume otak kanan otak kiri. Iya betul. Nah, ini otak kanan otak kiri ini adalah dasaran untuk dia bisa ngapain nih. Iya. Dia Kalau kerja teman saya apa? otaknya kendor, sama teman-teman saya. Biar pinter kayak Pak Dokter. Ya. Karena sukanya hobinya musik, saudara-saudara. Iya. Itu beneran kayak Pak Bener. Albert. Sebenarnya Pak Edi yang sangat kreativitas tuh. Iya. Gak mungkin Pak Edi gak suka musik, saya yakin. Dangdut padahal udah. Oh. Udah bisi-bisi saya dangdut. Bang Omar bertanya. Gitu. Siap, ya kurang lebih gitu Pak. Kurang. Kita melakukan itu. Baik, terima kasih Bang Kocok. Ya. Nah, sekarang dari BKRC sendiri, tolong dong kenalin sama audiens sama teman saya nih, gimana nih? Ini Ya, saya Yudi dari BKRC, BKRC. Back of Kawasaki Riders Club. Baik, Iya. Kawasaki Riders Club. Ya, Wow. jadi kita bikin Kenapa pakai nama bahasa Inggris? dari Universal. Oh, dari sononya. Ah, Apa pesanan Kawasaki? Iya. Bukan. Jadi sejarahnya panjang kalau Oh, sejarah bisa panjang. jadi BKRC itu ada sejarahnya. Panjang. Wih. Emang udah berapa Singkat-singkat. lama? Udah mau 18 tahun ini. 18 tahun. 18 tahun. Wah, tuan dia sama anak saya. Iya. Iya. Terus udah 18 tahun ikutan? Saya Ayo, Dik. masuk di 2006. 2006. Jadi cikal bakalnya dimulai dari tahun 99 sebetulnya. Oh. Dari zamannya KZ dulu. Ya, Oh, Kawasaki KZ tahu Nah, saya. Legend. Legend, Ada ya. cikal bakal awalnya itu dari KZ Riders Club. Awalnya Bebek tuh ya, Bebek. bebek KZ ya. Lama berkembang. Tahun 2003 berubah karena ada masuk varian Blitz ya. Iya betul. Jadi Blitz KZ Riders Club. Iya. Namanya jadi udah BKRC tuh. Udah BKRC, Blitz KZ Blitz tadinya. KZ. Namanya Blitz KZ Community. Community. Nah, terus 2004 naik berubah lagi jadi Blitz KZ Riders Club. 2004 ganti nama lagi. Nah, itu ada saran dari KMI juga dulu. Terus Kawasaki ikutan. Kawasaki. Mempengaruhi. Terus terakhir 2006 itu entah Jepangnya Kawasaki itu meminta ke kita untuk merubah supaya masuk dari Jepang, varian. Oh, Kawasaki. jadi tadi dari cuman KZ KZ Blitz, doang, nah. KZ Blitz, jadi supaya all Kawasaki. Jadi baik Enak dong. Kawasaki. Dari Jepang langsung ya. Iya. Itu yang minta dari sana, Kawasaki Dari saja KZ. dari Jepang. Bukan Pak Albert, bukan ya. Nah, Nggak boleh ya di luar. Internasional tuh ada rider of Kawasaki. Internasional rider Kawasaki. Jadi nyerempetnya ke sana. Nyerempet. Ya. Oh, ini nasional lah ya, nasional Indonesia. Nah, terus kembali ke apa namanya Pak Albert nih. Kenapa bisa tuh gabung dengan BKRC? Maksudnya ngedukung. Kan pada Luar banyak biasa. tadi itu. Iya, luar Banyak biasa. dealer kan?
Loh, kenapa cuma satu nih yang saya lihat gitu? Ya. Bener gak ya? Kalau Iya. saya kebetulan suka motor, Ya. nyemplungnya di dunia motor, jadi kalau bahasa Jawanya passionnya di situ. Gitu. Oh, emang doyan motor? Kesini aja naik motor. Ya. Dari BSD jauh banget itu. Ada 30 kilo ya? BSD. Nah, karena itu dari ya nyambung sih aspirasinya, ngobrolnya. Masuk nih sama anak ini. Masuk. Dan Lebih akhirnya kece. berkembang ke semua komunitas, saya jalanin, ketemu sana sini. Ya, isi utama kita ketemu ke komunitas apa? Kalau nggak silaturahmi, tambah Wah, teman, iya, kan betul, itu. saudara. Betul. Kuncinya itu sih. Kunci itu ya. Jadi karena senang dengan silaturahimnya itu ya, Hmm. mantap sekali. Nah, kalau dari apa namanya produsen knalpot, Iya. emang ada produk khusus buat Kawasaki atau semua motor? Ada produk untuk Kawasaki, ya, untuk Ninja 150. 150 ada. Ya. Itu cukup banyak Cukup per bulannya. banyak. Ya. Oh, keren ya. Iya. Itu bisa sampai berapa produksinya? 1000. 1000. Iya. Kebanyakan dia sama teks saya ya. Insya Allah. Wah, oke. Iya. Waduh, kalau gitu saya bisa titip knalpot ya. Jualan knalpot boleh juga kayak gitu. 1000 bro sebulan ya. Baik, dari Kawasaki banyak ngeluarin lah ya Iya. produk-produksinya ya. Terus Dari Bestri, Ninja ya. 250 yang karbo juga masih ada Masih ada permintaan ya. Yang terus yang injeksi juga masih ada. Masih ada. Terus yang terakhir tuh yang ini yang 4 silinder. Yang baru nih, Iya. yang kayak di depan Iya. tuh motornya. Iya. Ya saya lagi ngilikin saya sambil nyalik-nyalik biar kurang gitu kan. Iya. Oh, nah emang harganya berapa dari Bestri itu untuk Kawasaki ini jadi? Kalau untuk yang Ninja 150 itu 1.500.000. Serius? Iya. 1.500.000. Karbon bukan? Bukan. Oh bukan. Dia kalau karbon jelek ya? Kalau bagus, Kalau bagus bagus juga. Oh, gitu. Ada ya karbon? Ada. Yang Harganya karbonnya? 2,5 juta. Enggak, beda. 2,5 juta karbon. Iya. Kemarin saya ditawarin karbon 15 juta. Nah, Wah. ini cuma 2,5 juta. 2,5 juta. Untuk yang 150. Besok beli 3. Iya. Kalau yang untuk Jet XR yang 250 yang 4 silinder itu 5 juta. 5 juta. Iya. Yang 4 silinder? Iya. Bener bang. Iya. Wah. Murah nih. Murah. Ya, gimana kalau saya beli Kawasaki dapat knalpot? Harus kenapa? Bisa diatur ya. Nah, Bang Poco, Iya, siap. kan ada hal yang menarik nih dari Bang Poco sampai Ya. akhirnya saya sempat dengar, sempat ngelihat kok kayaknya buat apa video khusus Kawasaki, judul Kawasaki. Oh bagaimana? iya, Gimana, jadi gimana? itu lagu sebenarnya ini agak unik. Lagu itu sebenarnya sudah lama. Sudah lama. Nah, judulnya itu pertama itu adalah Kali Ini judulnya. Kali ini. Kali ini itu tentang persahabatan memang. Tentang Persahabatan. Gitu. Terus akhirnya saya dengar lagi, kok lagu ini enak ya. Terus kebetulan kita punya teman di dalam tim juga sama Bang Yudi. Kok saya ada keterpanggilan hati untuk, dan akhirnya tuh di judulnya itu memang liriknya memang kawan sejati itu. Kawan sejati. Jadi saya panggil ya ini kawan sejati. Pas tuh kawan sakti. Nah itu saya nggak pernah tahu. 2006 Pak Albert. Kawan sejati. Itu nggak sengaja dulu ya. Iya, jadi saksinya ini beliau-beliau ini. Kawan sakti mirip semua. Iya, saya dulu punya band namanya The Gills. Demam menggigil. Jadi The Gills, demam menggigil. Nah, Iya, itu iya, iya. judulnya memang Kali Ini, Pak. Kali Ini ya. Akhirnya saya lihat ini, oh asik. Akhirnya kita coba dengerin ke teman-teman dan mereka ya animenya oke, animonya Lumayan, saya sih animonya. seru. Seru. Saya bilang seru aja ya. Seru. Saya kembalikan ke beliau-beliau Iya, karena menurut iya, saya iya. ini panggilan hati. Saya juga biker dulu mudanya kan. Iya. Sekarang sih masih muda ya. Cuma rambut udah Jangan botak kan. begitu, jangan begitu, saya juga masih muda. Iya. Kalau pakai kacamata. Iya. Jadi saya pikir Iya, wah iya. terpanggilan hati ini ya gitu. Iya, Saya iya. ngerasain persahabatan di situ. Saya pernah merasakan punya. Nah itu, ku pernah merasakan tak berdaya. Itu di liriknya. Sampai terakhirnya itu ya. Hei kawan sejatiku. Oh, jadi Kawasaki. Iya. tuh. Nah, itu unik banget gitu. Iya. Kawasakiku. Iya. Iya. Lebih serunya mungkin kita denger ya. Iya. Kita dengerin ya. Boleh Oke. kita coba ngedengerin Kita sedikit dengerin ya. Sedikit ya. Terus dengerin. Hei kawan sejatiku, ku ucapkan terima kasihku
takkan sejalan hingga selamanya. Hei kawan sejatiku, ku ucapkan terima kasihku. Kita akan sejalan hingga selamanya. Kawan sejati, Kawasaki. Ya, oke sip. Ya, jangan lupa nanti di podcastnya akan kita ulang. Ya. Nah terus buat teman-teman di apa tadi Riders Club nih, BKRC, apa manfaatnya lagu itu kira-kira gitu? Kayak tadi saya dengar kan pengen jadi yel-yelnya atau bagaimana menurutnya tentang lagu ini lah. Ya lagu ini jadi bikin kita semangat untuk membangun gitu. Karena Oh, di BKRC sendiri itu bukan sekedar ngumpul-ngumpul, bukan sekedar ngumpul. Kita punya semangat untuk klub itu bisa berguna bagi masyarakat juga. Kita punya sumbangsi. Oh, ada kegiatan sosialnya. Ini saya setuju. Kira-kira apa tuh? Kira-kira apa tuh? Ya seperti kita kadang tiap bulan puasa itu kita buka bersama dengan anak yatim. Oh, Terus keren. kemarin ulang tahun ke-15 kita itu ngajak anak yatim ke Taman Safari. Anak yatim Taman Safari, Iya. naik motor, Naik gigit bis. macan. Naik bis kebetulan. Oh, naik bis. Supportnya itu dari Pak Albert. Oh, iya. Iya. Wah, Tuh, wow. kan bener. Jagoan. Jadi Seniman sebenarnya mereka ini. Iya. Nah, kalau menurut Pak Albert sendiri sebagai seorang dealer Kawasaki nih, untuk lagu itu kira-kira bagaimana? Atau ada theme song lah, anggaplah theme song buat Cara Kawasaki. lagunya sih memang luar biasa, cuma Ah. hal-hal kayak gini kan saya harus bicara. Prinsipal ya. Iya, iya. Yang namanya bawang merah saya nggak Iya. berani. Kalau bawa pribadi sih boleh ya. Boleh, beda. Kalau gitu ntar jadi waku aja theme songnya. Oh ya. iya, silakan. Iya. Iya, iya. Dah. Pak, kalau dari Bestri Iya. dengan produk yang segitu banyaknya, saya percayalah kalau di sini ternyata banyak produk lokal lain yang mungkin mengatasnamakan Bestri. Nah, tanggapan Bapak gimana tuh? Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Jadi sangat merugikan produsen yang bersangkutan gitu. Iya, Seperti iya, Brestri iya, ini iya. kan memajukannya perlu dengan Waktu, ya. tenaga, Modal biaya. gede ya. Dengan modal gede. Tinggal pangkas saja gampang gitu. Oh, iya. Iya. Jadi disarankan kalau mau pakai jangan pakai nama Bestri, pakai nama sendiri Pakai aja. nama sendiri, gitu. Jangan ngeklaim nama orang. Ya, Iya, benar ya. betul. Nah, terus saya dengar katanya Bestri udah sangat canggih peralatannya, perlengkapannya, bisa pakai robot. Iya, Robot. iya. Itu robotnya ngapain? Buat di counter doang itu Ah. menjaga itu kan? Gimana? Nah, itu robot TIG welding namanya. Jadi TIG welding. untuk membantu pengelasan. Oh, Jadi, keren. karena Udah kan- kayak yang di YouTube itu cet gitu. Ya, gitu. Iya. Jadi, kalau zaman sekarang tuh susah untuk cari tenaga ahli. Jadi kalau kita punya tenaga ahli juga kadang-kadang juga dibajak gitu. Mau diambil sama orang. Iya, udah jadi dibajak. gitu. Iya. Sekarang Di sini ini- juga sama. Tenaga ahli banyak. Jadi sekarang ini Bisa. Bestri berupaya untuk pakai alat bantu yang Nggak bisa dibajak, nggak bisa dibajak ya. Ibarat kata nih dapat bersaing dengan knalpot-knalpot yang datang dari luar gitu. negeri. Ya, gitu. Ini contohnya juga musisi datang dari luar negeri. Iya. Produk lokal Produk juga lokal ada. ya. Jebolan luar negeri. Nah itu robot itu ada berapa ada berapa set itu? Untuk saat ini baru 2. Dua. Baru 2 ya. Itu harganya miliaran. Yang satu sekitar 300 juta lebih. Oh. Kalau yang satu lagi Panasonic lebih mahal. Iya, gitu. mahal. Tapi sama buat ngelas-ngelas juga. Iya. Jadi yang ngelas robot nanti. Iya, yang satu Jepang. Yang satu Jepang. Yang satu Cina. Oh iya. Ada bulan Korea mie cuman ya. K-pop. K-pop ya. Jadi pergerakannya beda gitu. Kalau yang Oh, ini iya. agak geter-geter, kalau yang ini smooth Lebih kuat, lebih itu, smooth, iya. lebih mahal. Iya. Duit nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Seperti kayak knalpot Bestri Iya. ya. Harganya 5 juta, yang lain ada 300.000 Ada gitu kan ya. 300.000. Tapi kualitasnya sumpah susah settingnya katanya ya. Bener ya Pak ya? Iya kata Pak Albert nih, kalau motor pakai Bestri settingnya gampang, tapi kalau giliran pakai yang lain bener susah settingnya. Ya itu kalau nggak ngerti sembarangan setting akhirnya nggak ketemu.
Susah aja karena jadi ya. memang harus ngerti gitu. Harus ngerti tentang pembuatannya berarti ya. Iya, kan saat ini motor kan kalau di Ninja 4 silinder tuh ada sensor servo. Iya benar. Satu, kedua motor sekarang kan lebih ke ECU, electronic control unit. Jadi putar semua lah ya. komputer. Nah, Komputer ketika itu dia nggak bisa baca, itu kan dianggap error. Sama kayak di komputer dianggap virus gitu lah. Iya. Pokoknya kalau nggak bisa baca langsung dianggap error. Ya. Efeknya ya tenaganya hilang, motornya nembak-nembak, ya banyak hal yang terjadi. Gara-gara barang bukan orisinilnya. Iya, dan yang buat nggak ngerti. Iya. Kalau ini pasti udah ngerti. Iya. Harus gimana. Dihitung ya Pak ya? Ada hitungannya. Ada hitungannya. Setiap motor yang diproduksi itu kan ada yang cc-nya 125, ada yang 130. Masing-masing karakteristiknya beda-beda. ya. Jadi kalau untuk versi harian juga beda. Versi balap beda. Balap juga beda. Balap sirkuit sama balap road race beda lagi knalpotnya. Balap drag yang beda. Nah, drag yang beda. Drag sama road race beda ya. Iya. Karena kan setiap perpindahan gigi itu mesti ada timbal baliknya, maksudnya dia mesti nyambut ya. Mesti nyambut. Iya. Kalau drag nggak usah. Habis-habis aja gitu. Oh, iya. Jadi setiap pindah gigi nggak usah ada sambutan lagi, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ya. Iya. Beda kalau buat pakai itu ya, Iya. road race atau sirkuit Kalau ya. road race itu benar-benar mesti paham gitu. Ya, jadi knalpot itu menunjang sekitar 30% dari setelah mesin ya. Ya, kalau dihitung HP-nya sekitar 2 HP gitu tuh. Naiknya? Iya. Lumayan ya. Iya, kalau di rupiah ini banyak itu. Kalau alat racing ya 2 HP itu mahal gitu. Oh iya. Bisa naik 2 HP itu mahal gitu. Iya benar. Kalau dari BKRC sendiri ada pembalapnya nggak yang sampai terjun Dulu sih itu siapa Pak Garuman itu udah. ini dulu ya memang mantan pembalap dia. Iya kemarin juga mantan copet. Enggak ada. Itu memang mantan pembalap Garuman ya. Iya. Terus Bang Bonco, Ya. mengenai musik nih di dunia bikers ini, apa memang harus ngerok? Oh enggak harus ngerok. Gimana nih pendidikan musiknya di anak-anak motor nih kayak gimana nih? Dia lihat psikologi juga. Psikologinya. Jadi, musik rock itu identik dengan spirit ya, semangat ya. Semangat, utama itu sebenarnya. Iya. Jadi banyak orang salah paham juga kan tentang musik kan. Musik rock itu kan wah. Iya, begajulan. Iya, begajulan. Padahal itu Mabok. Iya, itu part of business. Kalau Itu kita hanya lihat. bagian Iya, kecil. gimmick-gimmick aja. Gimmick aja. Terus rata-rata ya orangnya bener-bener musisi itu bener gitu. Musisi Maksudnya bikin musiknya kan nggak bisa sembarangan. Dia tahu produksi, dia Iya. tahu instrumennya harus main seperti apa, tahu komposisi. Iya. Kalau kita ngomong itu kompleks. Ibaratnya gini, bedanya bunyi dan nada apa? Kalau bunyi kentut aja bunyi. Betul. Kalau nada ada. Iya. Nada punya hitungan, punya value. Seperti tidak kita ngomong tadi knalpot yang sembarangan sama knalpot yang bikin nggak bisa. Oh iya. Kemarin berarti belajar pastry sama Bang Bonco ya. Belajar hitung-hitungan suara. Jadi nyambung gitu. Nyambung. Nyambung. Makanya musik itu apa ya? Musik itu sebenarnya ngebalance semuanya. Iya. Terukur. Terukur. Dan satu lagi adalah paling bagusnya musik itu adalah tidak ada diction yang lain, namanya kedewasaan emosional. Iya. Itu dia stress relief. Musik itu, rock itu, feelingnya seperti itu supaya stress release. Benar. Kalau misalnya kita stres, lagunya slow mellow juga biasanya bunuh diri. Nah, Itu bahaya, bisa ini. Betul. Bisa depresi, betul. Bisa depresi. Ini Jadi supaya dan nggak psikologi depresi, rock itu jawaban. Semangat. Iya, semangat. Jadi kayak kita lah di daerah yang panas makannya pedes-pedes. Kenapa? Karena supaya keluar Makin kita. panas. Kita keluar pedesnya jadi ringan badan. Oh iya benar juga. Oh iya memang ini benar Makin riset ini fakta ini kayak Betul. nggak boleh katanya nih. Iya, Nah iya, gitu. iya. Musik seperti itu juga. Musik ada dua, musika humana, musika mundana. Musika humana kayak tadi, maksudnya untuk kita ini. Tapi kalau musik mundana musik semesta. Ini kalau main yang ngaco-ngaco asal-asal, hancurlah kita semua. Oh itu. Itu dalam ini. Dalam. Kita ke Pitagoras Jauh. ntar nanti. Jauh. Enggak ngerti. Seru ini. Dalam banget itu. Saya. Iya. Siap. Dulu tuh ya, saya ingat saya Hmm. motor Honda punya soundtrack apa sih?
theme song, jingle. Iya. Nah, Kawasaki ada. Dulu pernah ada. Sekarang Dulu udah pernah nggak ada lagi. Sekarang kan trennya udah nggak ke jingle sih. Iya ya. Jadi orang ya ibarat semenjak pandemi kan pola hidup manusianya juga berubah semua. Iya, Gaya belanja, gaya hidup dan Online semua ya. iya banyak hal yang berubah. Jadi ya saat ini agak nyimpang sedikit. Jadi kita apapun yang kita lakukan sekarang ini ya kita harus menyesuaikan dengan pola masa kini. Betul. Oh. Jadi selama kita nggak bisa beradaptasi dengan apa yang diminta secara umum ya kita akan ketinggalan. Seperti yang tadi Pak Ponco bilang, saya kaget dengarnya dan itu luar biasa loh. Sebenarnya dibilang terlambat ya terlambat karena negara lain sudah dari awal seperti ini. Betul. Bahkan semenjak bayi lahir kita contoh di Jepang misalnya mereka didik cara buang sampah itu sejak lahir. Iya. Sejak mereka mengerti jalan semenjak bisa berdiri itu anak sudah dididik bahwa buang Itu sampah buang sampah di tempatnya ya. Buang pempas bapaknya gitu. Ini hebat. Ya, psikologi musik itu 30-40 tahun yang lalu, Pak Dokter. Oh. Jadi saya udah ngamatin itu dari 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu sebenarnya. Betul, ya. itu berkembang di Belanda itu. Nah, ini sekarang dipakai psikologi musik ini dipakai psikolog kita. Ya. Itu lebih efektif. Ya. Lebih efektif terima kasih obat-obat. Misalnya Pak Dokter sakit, Pak Dokter kan dokter nih. Iya. Nah, sekarang pendekatannya pakai musik Pak Dokter. Tambahin musik. Nah, Di misalnya- ruang praktek saya pakai musik ya. Nah, misalnya Iya, bener. lagi badan lagi kayak nih, kasih aja yang spirit. Playlist. Playlistnya kasih aja tuh. Oh, iya. Kasih aja Pak Dokter ngerasain sendiri nanti. Jadi sambil Yang nongkrong. lagu Pak Dokter seneng. Iya. Iya, lagu yang spirit, lagu Pak Dokter seneng. Taruh aja Tom Taruh Sawyer aja. di situ. Iya. Ya, Welcome to the Jungle di situ. Boleh ya. Apapun itu yang spirit apa. pelan-pelan. Iya, apapun itu. Dengerin aja. Gitu. Gitu. Itu Jadi, buat sayanya atau buat pasiennya? buat Pak buat saya Dokter, aja. ya buat pasien juga dong. Iya. Ya, pertama kita tes kita dulu dong. Iya. Saya akan tes nanti Pak. Iya. Iya. Misal mereng-mereng dikit, kasih aja nih lagu musik ini spirit Iya. nih. Saya Tapi bilang, hilang lagi. Kan kalau kejenuhan periksa pasien juga kan jenuh. Jadi sakit apa, Bro? Kalau benar. Nah, buat BKRC ada nggak keinginan untuk bikin theme song sendiri? Karena udah sekian tahun saya nggak denger itu. Kan ada orang bilang BKRC misalnya. Gitu. Gimana? Belum ada keinginan untuk bikin itu? Ya, ada Mumpung ada juga. musisi Cuma nih. belum ada ketemu musisi Oh, masalahnya. ketemu musisi. Nah, mungkin nanti Pak Siap. Ponco. Ya. Itu menurut saya sih lagu itu silakan BKRC gunakan. Oh iya. Saya tanpa apapun, tanpa ini saya rasa sangat saya ngerasakan spirit di sini gitu. Jadi ya udah, monggo. Ya, bisa mikirin biaya. Iya, nggak usah biaya. Pakai aja. Ya, Pakai aja, nggak apa, pakai aja. Gampang Iya. ya. Siap tuh. Yang penting udah bangga karyanya dipakai. Gitu ya Bang Pojo ya? Iya, karena ya salah satu tadi kan membantu. Karena ini membentuk karakter anak bangsa juga sebenarnya. Mereka ini membantu. Iya. Itu Saya itu poinnya. ya, jadi ibaratnya saya ngobrol-ngobrol sama Mas Yudi kemarin. Ah. Apa bedanya klub bike sama geng motor? Orang nggak tahu Pak Dokter, termasuk saya. Jadi kalau teman saya misalnya, oh naik saya klub motor, oh saya pikirnya wah gitu kan. Ternyata enggak. Enggak ya? Mereka mengedukasi mereka jalan di jalan aja itu ada secure aturannya. Ada aturannya. Iya, ada aturannya. Jadi malah kayak kalau company kan ada ISO tuh safety Iya, segala ada macam. ISO sekian Ya, ya. Yang ditanya bukan apanya, bukan berapa lantainya. Satu, ada pemadam kebakarannya nggak? Iya. Ada itu yang paling penting. Kalau kita kan exitnya itu penting, malah di sini dikurangin exitnya kan. Iya benar. Loncat semua orang. Betul. Jadi kalau kita ngelihat, misalnya saya pribadi lah, nggak usah ngomong orang lain. Misalnya nanti ngelihat ada bikers apa saya, oh dia kasih kode ini, oh saya tahu gitu loh. Kayak gini kan kemarin sih apa ini? Isi bensin. Oh. Jadi, Jadi ada pelajarannya tuh. Nih, Itu iya. secara umum global. Safety riding. Safety riding itu Safety global. riding. Seluruh dunia memakai bahasa itu. Safety riding. Nah ini menurut saya ini kan pendidikan karakter anak bangsa sebenarnya. Iya dong. Masuk bela negara ini masuknya. BKRC sebagai model keren tuh. Masuk gitu. Safety riding, bikin lagi di Wako Nah, ya. menurut saya Eh, itu yang harus diangkat menjadi konten-konten sosial yang membantu anak-anak bangsa. Iya. Mereka Keren. ngerti kalau naik motor harus begini, harus punya SIM dulu, Iya, barangnya. SIM dulu. Tidak sembarangan Pak Dokter. Nah saya sebagai orang dari pendidikan, saya sangat mendukung itu. Betul. Kalau saya lewatnya jalur musik, sebenarnya kan jalurnya sama nih. Iya. Cuman kayak Pak
Dokter bilang tadi lah, ini sama ya kita masing-masing. Masing-masing. Iya sebenarnya Tujuannya sama ya? Tujuannya. Bisa loh. Meningkatkan kemampuan anak bangsa ya. Siap. Meningkatkan 2 horsepower tadi. Horsepower. Tapi mahal. Wah, itu. Ya pokoknya monggo. Ngomong dengan tadi safety riding, udah sering kali bikin acara safety riding. Ya dulu kita juga dari KMI kan suka ada acara safety riding ya. Dulu sebelum pandemi tahun 2010 pernah ngadain di Bekasi itu. Kita diundang untuk safety riding. Oh, diundang? Iya, diundang. Untuk ngajarin komunitas tentang safety riding. Jadi semenjak si Ninja keluar di 2007. 2007. Kan, nah ini balik lagi nih soal programnya Jadi, banyak. di Indonesia tuh banyak orang kaya yang bisa beli, tapi belum tentu bisa mengendarainya. Iya, beda. Benar-benar. Belum tentu bisa mengendarai. Ini jadi masalah. Ya, Karena pintaran tukang ojek. Kalau kayak gitu Iya. tukang ojek pintar-pintar. kadang-kadang kita jelasin ke orang tua kenapa SIM-nya perlu, kenapa kita selalu tanya anaknya usia berapa, Iya. motor buat siapa. Iya. Itu hal pertama yang dulu kita sampaikan, Oh, benar. sampai marah-marah. Orang Iya. tuanya marah, ada anaknya ngomong, loh saya punya duit kok, Bukan masalah bayar, itu. bukan soal. Iya. Bukan soal itunya. Luar biasa. Hal ini Iya. yang selalu kita gadang-gadang dan jadi bumerang sih memang. Iya. Semua jadi marah, tapi nggak apa-apa. Kita kan mulai ini memang nggak gampang. Iya. Dengan lalu kita sambung dengan banyaknya edukasi tadi, safety riding. Sekarang ini sudah bukan safety riding sebetulnya, sudah defense riding. Artinya Apa itu? defense ketika terjadi sesuatu, misalnya kita mau jatuh, gimana kita melindungi diri kita. Oh, iya. Jadi ceritanya udah beda gitu. Udah beda lagi. Udah lebih maju lagi, Iya. lebih advance ya. Iya. Nah itu sebenarnya yang sudah. Revolusi deh. Iya, jadi Kan bukan banyak- cuma safety riding lagi. Betul. Nah motor ini kan bukan sekedar tunggangan yang 1000 cc nomor 50, bukan, tapi emosional kita gimana? Iya, benar. Wah, edukasi tuh Pak. Iya. Itu yang penting. Digelar dikit. Wah. Apa nih? Padahal enggak. Iya. Say hello kata Mas Yudi. Iya. Itu say hello, Cok. Oh, Say hello, say hello. iya. Iya. Nah, mengenai tentang safety riding, ada hubungannya dong dengan knalpot. Orang nambahin 2 HP gimana? Ya kan? Iya. Nah, gimana? Apakah memang hanya untuk di balapan saja? Bestri itu dijualnya itu bagaimana? Oh enggak, jadi Enggak, ya? ada 2 versi. Jadi versi yang pertama untuk versi harian, gitu. Versi harian. Dan versi yang kedua versi balap. Racing. Balap. Emang beda? Beda di mananya? Beda. Dari segi volumenya beda. Oh, kurang hitung-hitungannya. Mesinnya udah dimodifikasi. Kalau Iya, yang iya. harian mah mesinnya standar. Mesin standar knalpotnya juga begini aja modelnya itu. Bagaimana dengan mesin standar kita diganti HP-nya. Baik. Dengan Sendiri. diganti ukuran pipanya Iya. berapa besarnya gitu sampai Iya. dengan silencernya nanti. Oh, silencernya. Ngomong nyambung tentang silencer, hubungannya dengan suara. Iya, pasti. Nah, pasti ya. Iya. Kan Karena udah ada yang- peraturannya tuh. Peraturannya boleh hanya sekian dB. Kan knalpot racing nggak ada yang pelan bukan knalpot racing namanya. Iya. Bukan knalpot racing kalau Standar biasa racing. standar racing. Nah, gimana caranya ngakalin bestri ini untuk dengan peraturan yang ada tidak melanggar aturan, knalpot bisa dipakai tapi kelihatan gaya. Nah, gimana tuh? Iya. Dari BSD apa tuh namanya banyak berinovasi. Oh. Berinovasi bagaimana suaranya halus itu bisa meningkatkan horsepower-nya gitu. Nah, itu Bisa. intinya ya. Bisa. Jadi fungsinya peraturan itu bikin bestri jadi makin pintar Kreatif dong. ya. Ah, iya kreatif Kreatif, jadinya ya. Jadi nggak Iya. selamanya knalpot yang berisik itu Kencang. Berisik ya. kencang. Iya. Maksudnya HP yang ada. Oh, gitu. iya, iya. Banyak kan bocor Pak, habis Iya, gayanya doang, suaranya Jadi, doang. mesin. Iya. Oh, iya. Kalau kita bikin secara benar gitu, insya Allah suaranya halus tapi horsepower juga ada. Seperti yang biasa diluncurkan untuk PS. Jadi biker lagi nih. Iya. Biker lagi. Setengah HP. Gitu. Lumayan ya? Iya. Lumayan bisa setengah HP. Mahal juga, mahal. Mahal juga. 2 juta. Iya, lumayan 2 juta mah Tapi lumayan. diskon, saya Diskon. 50%. Widih. 1 juta. Wow. Beri monek. Wow, Motornya nggak ada. Nggak ada. Tapi Tapi khusus buat Vespa aja atau Iya. semua bestri? nanti untuk semua varian motor diadakan gitu. Jadi untuk KLX-nya Ninja 2,5 yang itu yang baru tuh yang 25 silinder. ya, Ya, silinder. pokoknya itu perlu Kawasaki lah gitu. Oh, disiapin. Disiapin Wah. gitu. Iya, keren banget ya. Iya.
Jadi rupanya peraturan yang ada bukan kita malah melanggar, tapi malah membuat inovasi yang keren ya. Iya. Mantap sekali. Bukan jadi penghalang. Bukan jadi penghalang. Walaupun dengar-dengar di Cirebon knalpotnya gede dipotong. Bener, saya nggak tahu nih katanya. Iya, emang benar katanya. Jadi kalau sebagai produser juga menyayangkan gitu, maksudnya nggak selamanya tuh knalpot yang berisik itu bagus gitu. Jadi kalau dari produsen BSD juga yang menginginkan itu suaranya yang halus gitu. Tapi kadang-kadang naik itu dirubah sendiri sama yang dibelinya. Oh, salah dia lah ya. Udah dikasih yang halus-halus, dirubahin gitu. Kan ada clip on tuh modelnya tuh. Slip on. Slip on, bukan clip on ya. Clip on makamnya itu ya. Slip on. Slip on tak gede, tak kecil itu bisa ya. Bisa itu. Bisa ada. Nah itu nggak banyak berubah settingannya kalau begitu, jadi cuma suaranya aja. Gitu. Suaranya aja. Karena Ya. pas standar aslinya nggak dirubah gitu. Nggak dirubah ya? Nggak dirubah. Jadi nggak berpengaruh. Jadi Terlalu banyak pengaruh pengaruh. suaranya aja. Gitu. Suaranya aja. Iya. HP tidak berkurang. Tidak. Oh, keren banget. Terus kenapa sih Kawasaki nggak bikin knalpot khusus racing? Maksudnya saya keluar misalnya Ninja 25R ini standarnya dia, ini lu barengin lu ada tambahannya gitu, nggak ada paket-paket kayak gitu. Barangkali dari dealernya Kawasaki barangkali gitu. Pernah ada, tapi kan itu terkait dengan kerjasamanya di mana. Tapi sebetulnya sih bukan itu yang dilihat. Jadi si Kawasaki ini punya style kalau misalnya keluarin satu produk tuh yang bisa di apa ya, bisa dagang bareng, kasarnya gini. Contoh kita punya produk namanya W175, motornya klasik. Iya. Masih karburator, ya masih karburator modelnya kuno. Kenapa sih nggak dibuat langsung yang udah pakai bla bla bla? Injection dan Dengan kita keluarin model yang mudah dimodifikasi, berarti kan banyak pedagang aksesoris yang Bisa, bikin iya. knalpot yang ini bisa nyambung. Jadi tujuannya ke situ. luar biasa. Jadi sama-sama kita bisa Luar dagang biasa. lah. Gitu. Luar Ini biasa. proyek anggap aja barang begini Ini nih, barang silakan apa? modifikasi Gitu. tambahannya. Bestri lagi Iya. masuk ya. Allah. Di W175 itu banyak biasa. timbul modifikator timbul dan Iya, itu iya, jadi iya. mereka terpacu dengan kreativitas. Iya, kreativitas. Hal-hal kayak gini yang membangun Iya. Industri-industri kecil yang lainnya gitu ya. Iya. Iya. Kalau industri pastry ini apa bilang kecil, peralatannya aja miliaran. Ya semua dari kecil. Oh, ya. jadi. Dari nol. Keren. Luar biasa, luar biasa. Sebenarnya sih saya pengen banget ini ngobrol lebih lama ya. Tapi waktu juga nih yang saya memisahkan kita. Terus itu tadi juga udah banyak yang ngintip-ngintip, itu udah kesorean kayaknya. Paling itu saja. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali atas nama Malam Kopi. Hidup Kolong Kopi. Iya, Malam Kopi. Saya mengucapkan terima kasih Hidup kepada PKRC, semua yang hadir di Kawasaki. sini. Mudah-mudahan kita semuanya tetap selalu bersinergi, Amin. main bareng, dan kita kumpul lagi di lain waktu. Ya, demikian saja teman-teman, saudara-saudara. Cukup sekian acaranya podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Hey kawan sejati